Lawannya Jabariyah namanya Qadariyah. Ya, Qadariyah ini sombong. Dia dapat rezeki, dia dapat harta, dapat kekayaan. Ini semua karena kerja saya. Ini karena kerja keras saya. Ini semua karena saya pintar. Saya pandai berusaha, saya pandai berbisnis dan sebagainya. Sehingga saya kaya seperti ini. Ini sudah menyerupai korun ya teman-teman semua. Ini Qadariyah. Dia menafikan peran Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia dapat. Ini pun ngaco teman-teman semua. Salah besar. Sehebat apapun kita bekerja, secerdas apapun, sekeren apapun pola bisnis kita sehingga kita menjadi kaya raya, pasti ada peran Allah di situ. Pasti ada Allah yang membukakan hati konsumen supaya membeli produk kita, gitu kan? Ada Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli dagangan kita, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menafikan peran Allah terhadap apa pencapaiannya, terhadap harta yang dia miliki, kekayaan dia miliki, maka dia disebut sombong dan masuk ke golongan Qadariyah. Nah, kita ada di mana nih? Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman semua, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki kita, namun kita pun harus percaya rezeki itu harus dijemput dengan cara yang namanya bekerja atau ikhtiar. Ya, bekerja yang maksimal, berdoa yang maksimal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hasilkan dengan cara yang halal itu yang terbaik, ya. Allah tidak akan pernah menghitung berapa besar harta kita nanti. Allah nggak hisap itu. Allah nggak hitung seberapa kaya kita atau miskin kita, Allah nggak hitung. Yang nanti akan Allah hitung adalah, alhamdulillah, adalah bagaimana cara kita menjemput rezeki kita. Kalau caranya benar, yang Allah dan Rasulullah ridhoi, insya Allah jalan kita mencari rezeki juga menjadi jalan kita ke surga. Namun sebaliknya, kalau cara kita menjemput rezeki dengan cara yang menabrak sini, nabrak sana, ya, yang haram dia sikat, nggak peduli orang lain, menjilat atasan, menginjak bawahan, korup di mana-mana, markup project dan sebagainya, maka cara dia menjemput rezeki adalah jalan dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita ada di posisi tengah-tengah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke ya. Nomor satu, memperbaiki tauhid. Teman-teman kalau ingin lancar rezekinya, tauhid tentang rizki tolong disempurnakan dulu. Yang kedua, teman-teman, cara kita membuka tabir rezekinya Allah Subhanahu wa taala atau kunci-kunci rezeki yang kedua adalah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak bersyukur. Ini teman-teman pasti hafal ayat ini ya. Ayat diajarkan guru-guru kita bagaimana caranya kita untuk menambah rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Teman-teman semua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah nikmat kita. Namun kalau kita kufur, azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, teman-teman. Ya, bersyukur. Ternyata kalau kita mau jadi kaya, kuncinya bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Kadang kita ini, apa sih yang membuat kita nggak bersyukur? Karena kita melihat selalu apa yang ada di atas kita. Betul ya? Jadi timbul rasa ketidaksyukuran. Antum kenapa nggak bersyukur? Karena selalu melihat apa yang di atas antum. Masalah dunia. Antum sudah punya mobil nih. Misalkan mobilnya Avanza. Ya. Antum ngiri sama yang punya Innova. Ya. Antum sudah punya Innova. Ngiri sama yang punya Pajero Sport atau Fortuner. Ya. Antum punya Fortuner. Ngiri sama yang punya Alphard. Dan sebagainya terus seperti itu. Antum sudah punya mobil mewah. Pengen punya jet pribadi. Ya. Nggak akan ada selesainya teman-teman semua. Ya, kalau itu urusannya dunia. Maka ketika antum melihat yang lebih atas dibanding antum masalah dunia, maka itu tidak akan pernah habis. Caranya gimana? Ketika itu masalah dunia, maka lihatlah yang lebih bawah dibanding kita. Ya. Kalau antum punya Avanza, antum melihat tuh masih ada yang punya Sigra gitu ya. Kalau antum punya Sigra yang mobil biasa atau kalian yang kecil-kecil itu, antum lihat tuh ada yang nggak punya mobil, punya motor. Kalau antum punya motor, lihat tuh ada yang nggak punya motor, punya sepeda. Kalau antum punya sepeda, lihat yang nggak punya sepeda, dia kemana-mana jalan kaki. Ya. Kalau antum bisa berjalan, alhamdulillah, lihat ada orang yang lumpuh nggak bisa jalan, kemana-mana pakai kursi roda. Kalau antum masih bisa pakai kursi roda, lihat ada orang yang tidak bisa bergerak, hanya ada di tempat tidurnya saat ini. Ya, tercipta terus rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini otomatis akan meningkatkan rezeki kita. Ya, teman-teman semua ya. Jadi kuncinya bersyukur. Apapun yang Allah berikan hari ini itu adalah yang terbaik buat kita. Karena rezeki itu sudah Allah takar teman-teman semua. Ada orang bekerja mati-matian, ternyata rezekinya hanya satu cangkir. Namun ada orang yang kelihatannya nggak bekerja tiap hari di rumah, ya. Ternyata rezekinya banyak, ya sampai satu drum dan satu gentong, ya. Jangan cemburu, memang itu telah Allah takdirkan teman-teman semua. Ya, tadi kan saya bilang di awal, kalau antum parameternya rezeki hanya masalah harta dunia, mungkin kita kalah teman-teman semua. Ya, tapi kan rezeki itu banyak. Boleh jadi dia kaya raya, tapi keluarganya nggak harmonis. Ya. Boleh jadi dia mungkin hartanya berlimpah, tapi mungkin dia nggak bisa punya anak. Atau boleh jadi dia kelihatannya begitu kaya raya, namun ternyata keluarganya bermasalah. Anaknya nakal dan sebagainya. Saya pernah teman-teman semua mengisi di sebuah kajian di di komplek elit lah di Jakarta gitu ya. Antum mungkin tahu lah daerah yang sangat elit di Jakarta itu banyak ibu-ibu hadir gitu ya. Kemana-mana pakai mobil segala macam. Ternyata tuh enggak, di tengah kegemerlapnya mereka itu kadang-kadang ada yang setelah pengajian suka ngobrol sama saya, ada sesi curhat gitu ya. Mereka mengeluh, menangis tentang keluarganya. Ada yang suaminya sedang diincar KPK, ada yang anaknya sedang narkoba, ada anaknya sedang terjerumus pergaulan bebas dan segala macam. Ternyata kenikmatan dunia yang mereka tampakkan itu ya untuk menutupi kegundahan hatinya, teman-teman semua. Jadi apa yang antum melihat itu di sosial media, misalkan ya, dia kemana-mana, liburan ke luar negeri, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Antum kan nggak tahu bagaimana kondisi keluarganya. Antum kan nggak tahu gimana kondisi hatinya, teman-teman semua. Jadi jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Rumput tetangga itu kan biasanya lebih lebih hijau. Padahal rumputnya sintetis, teman-teman semua. Ya, ya. Jangan pernah cemburu lah. Antum ngelihat hari ini kan orang banyak yang apa namanya flexing ya, flexing di media sosial ya. Ya, teman-teman semua hati-hati yang flexing tuh banyak yang keciduk hari ini. Ya dulu kita ingat ya begitu banyak orang rich, crazy rich from Bandung, from Surabaya segala. Oh, ujungnya diciduk juga. Ada yang dia main kripto, ada yang dia main segala macam lah. Ya, hati-hati. Jangan pernah tertipu silau akan kekayaan dunia karena kita nggak tahu bagaimana di balik itu. Ya, bersyukur atas apapun yang Allah berikan sambil terus ikhtiar semua, ikhtiar yang lurus, ikhtiar yang baik, yang sesuai dengan syariah, ya, yang Allah ridhoi, Rasul ridhoi, orang-orang beriman ridhoi, apapun yang Allah berikan cukup. Ya, bahkan kata Nabi gini nih, jika engkau hari ini sudah bisa makan, sudah punya pakaian, dan sudah ada tempat untuk beristirahat, maksudnya untuk tidur ya, maka cukuplah bagimu kenikmatanmu sempurna. Ya. Jadi nggak sampai kita punya tabungan miliaran, deposito miliaran, kekayaan sampai 7 turunan 8 tanjakan gitu. Nggak usah teman-teman semua. Kata Nabi, cukup kita bisa makan, punya baju, punya tempat tinggal, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi bersyukur. Yang ketiga, cara kita membuka tabir rezeki adalah dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz, saya udah takwa kok, saya udah ibadah, tapi kok saya begini-begini aja? Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman semua ya. Baik, kenapa harus takwa? Karena Allah bilang, kita hafal ya di surah 65 At-Tolak ayat 2 dan 3, kita kenal dengan nama ayat 1.000 dinar ya. Mungkin ini hadis semua ini sudah hafal insya Allah ya. Ayat yang diajarkan guru-guru kita bagaimana untuk memancing rezeki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah ya, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan bonus tuh berupa rezeki dari arah yang tak diduga-duga teman-teman semua. Masya Allah ya. Rezeki dari arah yang unpredictable, yang tidak kita prediksi sebelumnya. Takwa. Teman-teman gini, apa sih rizki min haitsu la yahtasib itu? Gini ya, antum misalkan bekerja gajian setiap tanggal 1. Gaji misalkan 5 juta rupiah. Oke, gaji 5 juta rupiah, ya itu namanya bukan la yahtasib teman-teman semua. Itu namanya rizki yang reguler. Yang Allah berikan pada antum setiap saat seperti itu. Apa itu la yahtasib?
Rizki yang tidak pernah kita duga sama sekali. Misalkan tiba-tiba dipanggil sama bos, karena kerja kamu bagus tahun ini, kami berikan kamu bonus berupa 1 unit sepeda motor. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Atau kamu diberikan bonus umroh, ya. Atau kamu diberikan bonus rumah dan sebagainya. Itu rizki min haitsu la yahtasib. Ya, teman-teman ya. Jadi bukan rizki yang reguler. Allah janjikan itu. Ini ada asbabun nuzulnya, teman-teman semua. Ada seorang bernama Auf bin Malik, ya. Auf bin Malik As-Sijai, Al-Sijai, ya. Auf punya anak namanya Malik juga. Jadi sama kayak nama bapaknya ya. Auf punya anak namanya Malik, ya. Auf dan Malik ini bapak sama anak ini kalau ada panggilan jihad pasti dia akan ikut, ya. Bapaknya Auf, anaknya Malik pasti dia akan ikut, teman-teman semua. Sampai Rasul itu kenal banget sama mereka. Adalah dua pasang orang tua dan anak yang sering ikut jihad sama Rasulullah. Suatu ketika Auf izin tidak bisa ikut jihad. Ya Rasulullah, aku izin tidak bisa ikut jihad, tapi aku menyertakan anakku Malik untuk ikut berjihad bersama engkau. Maka Rasulullah pun mengizinkan. Akhirnya si pemuda Malik ini ikut bersama pasukan Rasulullah SAW, ya, berjihad. Ya, selesai berjihad, alhamdulillah pulang ke kota Madinah dalam keadaan kemenangan gilang gemilang. Ketika itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk menginspeksi, ya, memeriksa pasukan, siapa yang terluka atau ada yang meninggal atau ada yang hilang segala macam. Ternyata semua selamat, ya, kecuali ada satu orang yang hilang. Siapa dia? Ternyata dia ada si pemuda Malik ini, ya. Si pemuda Malik ini hilang. Setelah ditelusuri ternyata Malik ini ditawan sama pasukan musuh, teman-teman semua. Ditawan sama pasukan musuh. Dan pasukan musuh itu mensyaratkan untuk menebus si Malik ini dengan uang yang besar. Dengan jumlah yang sangat besar. Maka Rasul menghubungi para sahabatnya yang kaya raya. Ya, qadarullah semua sahabatnya yang kaya raya itu sedang ada di luar kota Madinah. Ya, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu semua sedang ada di luar kota Madinah sehingga mereka tidak bisa memberikan tebusan yang diminta oleh pasukan musuh tadi. Maka Auf dan agak sedih ya. Ya terus gimana anakku nih? Gimana nasib anakku? Kata Nabi, tenang Auf, aku berikan engkau yang lebih hebat dibanding sekedar uang tebusan. Apa itu ya Rasulullah? Nanti pulang ke rumah sama istri kamu, lafadzkan zikir ini. La haula wa la quwwata illa billah. Terus, sepanjang hari, sepanjang malam, kita akan tunggu nanti bagaimana Allah akan memberikan keajaiban. Maka, Auf, sami'na wa ata'na. Dengar, dia taat, dia sampaikan itu ketika ketemu istrinya. Wahai suamiku, apakah engkau mendapatkan tebusan untuk menebus anak kita? Kata Auf, aku mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dibanding sekedar uang tebusan. Apa itu? Lafaz zikir la haula wa la quwwata illa billah. Maka Auf dan istrinya terus melafazkan itu la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Terus sampai sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang malam. Teman-teman tahu nggak efeknya gimana? Karena mereka berzikir dengan sebegitu yakin, dengan penuh keyakinan, penuh ketaatan, percaya sama Nabi, apa yang Nabi sampaikan pasti benar. Mereka berzikir seperti itu di tempat penahanan si anak tadi, si Malik tadi. Ketika malam menjelang, tiba-tiba pasukan musuh itu banyak yang ketiduran. Tidur semua, ya. Padahal belum terlalu larut. Lalu tiba-tiba qadarullah ikatan semacam apa ya, semacam borgol begitu ya, itu melepas, merenggang, sehingga dengan sangat mudah sang Malik tadi itu langsung melepaskan ikatannya, ya. Pintu kerangkengnya terbuka, dia lihat semua pasukan tertidur, maka si Malik dengan mudah keluar dari kerangkeng tadi itu, ya. Dia melihat banyak begitu anak kambing. Dia melihat banyak anak kambing, ya, yang tidak ada yang menjaga, yang tidak ada eh apa namanya, nggak dijaga gitu, karena semua pada tidur. Akhirnya si Malik tadi bawa anak kambing yang sebegitu banyak, langsung dia bergerak meninggalkan pasukan musuh tadi. Ya. Tengah malam teman-teman, tiba-tiba si Malik sudah sampai di depan pintu rumah ayahnya si Auf itu. Ketok-ketok, assalamualaikum salam. Dibuka, wah anakku kenapa kau udah sampai di sini?
Kenapa engkau udah pulang? Bukankah engkau ditahan sama pasukan musuh? Kok tiba-tiba ada di depan rumah? Apa jawaban si Malik tadi? Ayah, tadi tiba-tiba borgolku ini merenggang. Pasukan musuh tertidur, sehingga aku dengan sangat mudah untuk meloloskan diri. Dan aku melihat anak kambing ini banyak. Kata ayahnya, loh ini nggak masuk akal ini. Bukankah jarak dari tempat kamu ditahan ke rumah kita ini cukup jauh? Gak mungkin dalam satu malam kamu bisa sampai ke sini. Ya, kata si Malik, ayah tahu nggak tadi ketika aku membawa kambing yang sebegitu banyak, aku melihat seperti ada sebuah sayap putih. Lalu aku naik di atasnya dan tiba-tiba aku langsung berada di depan rumah kita beserta anak-anak kambing ini. Maka menangis luar biasa. Auf dan istrinya memeluk anaknya Malik. Sudah tidak sabar ingin menceritakan hal ini kepada Nabi. Tentang keajaiban ini teman-teman semua. Maka ketika subuh besoknya, Auf bergegas ke masjid. Pas akan bercerita kepada Nabi. Tahu apa kata Nabi? Auf selamat. Aku telah diberitahu oleh Jibril tentang apa yang kamu alami tadi malam. Ya. Jadi memang semua yang diyakini Auf tentang keajaiban itu terjadi teman-teman semua ya. Semua yang diyakini Auf tentang keajaiban la haula wala quwata illa billah terjadi. Ya, pertama ya, pertama anaknya itu terbebas. Kedua dapat bonus berupa anak kambing yang sebegitu banyak. Ya, kata Nabi, Auf berbahagialah. Gara-gara apa yang terjadi pada keluargamu ini, Allah turunkan ayat kepadaku. Surah At-Tolak tadi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Aku punya masalah kan, anaknya ditahan, nggak ada uang tebusan, maka Allah bebaskan anaknya tanpa harus membayar uang tebusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Rezeki yang unpredictable, tidak diprediksi. Apa itu? Si anak kambing yang begitu banyak, teman-teman semua. Anak kambing yang begitu banyak, padahal secara logika itu anak kambing kan berisik teman-teman semua ya, pasti mengembe, kok nggak bangun-bangun tuh pasukannya. Artinya Allah telah menidurkan pasukan musuh itu ya, sehingga si Malik dan anak kambing bebas melenggang begitu saja ya. Lalu disediakan sayapnya, ternyata sayap malaikat teman-teman semua, itu sayapnya Jibril yang menerbangkan Auf dan Malik dan anak kambing itu ke depan rumah bapaknya ya. Turunlah ayat ini teman-teman semua ya, makanya kita yakin ini sebagai ayat yang memancing rezeki ya teman-teman semua. Tingkatkan takwa kita kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua masalah kita dengan caranya, tapi syaratnya harus yakin.